Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nimatul Azizah dengan NIM 19081050116. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dimensi 3 atau bangun ruang. Yang sesuai dengan kompetensi dasar yaitu poin 3.1, yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian poin 4.1 yaitu menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, sebelum kita ke materi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu bangun ruang? Menurut para ahli, bangun ruang adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun, yaitu berupa titik atau sudut, garis atau rusuk, dan bidang atau sisi. Bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Nah, oke. Kita langsung saja ke materi awal, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama yaitu titik terletak pada garis. Artinya, titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Kemudian yang kedua yaitu titik berada di luar garis. Artinya, titik berada di luar garis karena garis itu tidak melalui titik. Nah, ini dia contoh gambarnya. Titik yang terletak pada garis yaitu titik A, P, dan B. Kemudian, titik yang berada di luar garis yaitu titik Q. Nah, selanjutnya yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama ada titik berada pada bidang. Nah, hal ini terjadi karena bidang melalui titik. Titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Kemudian yang kedua yaitu titik berada di luar bidang. Hal ini terjadi karena bidang tidak melalui titik. Titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Nah, ini dia contoh gambarnya. Titik berada pada bidang yaitu titik P, dan titik berada di luar bidang yaitu titik Q. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama yaitu garis berimpit dengan garis. Kemudian yang kedua ada garis sejajar dengan garis. Dan yang ketiga ada garis berpotongan dengan garis. Dan yang keempat ada garis bersilangan dengan garis. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama ada garis berada terletak pada bidang. Artinya, garis berada pada bidang karena ada 2 titik yang dilalui garis pada bidang itu. Kemudian yang kedua ada garis memotong atau menembus bidang. Artinya, garis menembus atau memotong bidang karena ada 1 titik yang dilalui garis pada bidang itu, atau disebut juga sebagai titik tembus. Kemudian yang ketiga ada garis sejajar dengan bidang. Artinya, garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu, atau tidak memiliki satupun titik persekutuan. Nah, ini dia contoh gambarnya. Garis terletak pada bidang yaitu garis AB, AC, dan lain-lain. Kemudian garis yang memotong pada bidang yaitu garis PQ. Dan garis yang sejajar dengan bidang yaitu garis RS. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kedudukan bidang terhadap bidang lain.
Yang pertama, dua bidang yang saling sejajar. Artinya, dua bidang saling sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. Kemudian yang kedua, dua bidang saling berpotongan. Artinya, dua bidang saling berpotongan apabila terdapat garis perpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Kemudian, yang ketiga, ada dua bidang saling berhimpit. Artinya, dua bidang saling berhimpit atau alfa, beta apabila setiap titik yang terletak pada alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Nah, ini dia contoh gambarnya. Yang pertama ada dua bidang yang saling sejajar, kemudian yang kedua ada dua bidang yang saling berpotongan, kemudian yang ketiga ada dua bidang saling berhimpit. Nah, apa teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan jarak dua buah bangun? Jarak antara dua buah bangun adalah panjang luas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Yang pertama yaitu jarak antar titik. Jarak antara dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi, jarak antara titik A dan B adalah panjang garis AB. Jika titik dalam koordinat kartesius, maka jarak kedua titik adalah seperti pada gambar. Maka rumus panjang AB adalah AB sama dengan akar dari A1 min B1 kuadrat ditambah A2 min B2 kuadrat ditambah A3 min B3 kuadrat. Selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Nah, jarak titik B dengan garis G adalah panjang garis BB aksen. Selanjutnya yaitu jarak titik ke bidang. Nah, untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang, maka terlebih dahulu ditarik garis lurus yang terdekat dari titik ke bidang, sehingga memotong bidang dan garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Misalkan, titik B terletak di luar bidang A, maka jarak titik B ke bidang A adalah panjang garis BB aksen. Nah, sebagai bahan latihan teman-teman di rumah, coba amati gambar kubus yang ada. Kemudian, jawab soal berikut. Yang pertama, garis BD bersilangan dengan garis. Yang kedua, sebutkan bidang yang sejajar dengan bidang DCGH. Yang ketiga, tentukan jarak titik A ke titik G jika panjang rusuknya adalah 6 cm. Kemudian yang keempat, tentukan jarak titik E ke bidang AFH jika panjang rusuknya adalah 6 cm. Selamat mencoba, semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.